selamat datang lagi di YouTube kami. Hari ini kami kedatangan tamu yang super spesial. Dia datang jauh-jauh nih dari Jakarta. Beliau merupakan salah satu pendiri dari Happy Play Indonesia. Beliau adalah Ibu Erlina nih. Halo, salam kenal, salam bahagia. Saya dengan Erina, founder dari Happy Play Indonesia. Happy Play House ID merupakan perusahaan permainan anak yang terinovasi, teraman, terpercaya untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Indonesia. Luar biasa nih. Buat Ice Heroes di rumah yang masih bingung, Happy Play Indonesia tuh gimana sih sejarahnya, Bu? Kok bisa berdiri? Mungkin kok bisa kepikiran nih bikin bisnis mainan anak gitu sebelumnya? Awalnya terinspirasi dari anak saya sendiri. Saat itu anak saya sedikit sharing ya. Anak saya juga sedikit kebutuhan khusus yang membutuhkan tempat wadah bermain. Akhirnya waktu itu kita masih di Medan, kita buatlah taman bermain namanya Happy Play, yang artinya permainan yang berbahagia. Dan dari anak saya itu akhirnya kita grow up jadi 4-5 outlet, 6 outlet di Medan selama 10 tahun. Tetapi ketika kita sambil jalan buka bisnis permainan anak, awalnya kita buka bisnis permainan anak, ternyata banyak banget request untuk pembuatan permainan anak. Oh, playground. Iya. Akhirnya tahun 2016 kita hijrah, kita pindah ke Jakarta untuk fokusin ini buat jadi operator, dulunya operator menjadi kreator. Kita membuat untuk bermain, tempat bermain anak-anak bagi seluruh anak Indonesia. Luar biasa. Yang kita mempunyai visi untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak dan keluarga Indonesia. Yang ke depan sekarang saya buat dari ini ya inkubator, saya banyak banget dapat insight dan inspirasi baru ketika perjalanan ya kadang ketemu dan udah ubah lagi nih visinya. Iya, suatu saat saya akan menjadi sebuah perusahaan ekosistem permainan anak yang menghubungkan supplier, kayak kemarin kan ketemu Pak Hari ya. Supplier, produsen permainan anak yang menghubungkan dengan customer keluarga di Indonesia yang berupa edutainment yang bukan hanya memberi bermain tapi mengedukasi anak-anak, ada parenting, ada edukasi gitu untuk melatih kecerdasan kreativitas anak dan menciptakan masa depan anak-anak yang lebih baik dan bahagia. Luar biasa Bu visinya, wih mantap banget Bu. Dan ini tuh maksudnya bisa kepikiran kayak gini tuh karena kemarin ketemu sama networking gitu. Iya, banyak inspirasi, insight yang saya dapatkan ya, membuat visi-visi baru yang lebih besar lagi. Luar biasa. Apalagi ketemu Pak Hermanto langsung keciplak, aduh mudahan next bisa ya. Mungkin Pak Hermanto udah 60 tahun ya, kita 6 tahun mungkin semoga aja 60 tahun kita udah bisa lah ya, mudahan amin. Gitu. Banyak insight ya yang kita dapatkan sih dari ya keren lah Pak Herman. Baik. Balik lagi nih ke Happy Play gitu ya Bu. Selain playground itu, setahu saya nih Happy Play itu juga bisa custom ya Bu ya? Kita sebenarnya kuatnya awalnya di custom, custom made playground. Memang awal kita masuk itu memang di bisnis B2B kayak apartemen, rumah sakit, perumahan. Mungkin aja perumahannya Ibu Belinda atau apartemen kan kemarin ada beberapa playgroundnya Happy Play juga. Oh baik, berarti udah masuk nih udah ranahnya udah seluruh Indonesia iya, ya Bu ya? Kita seluruh Indonesia kita bisa pasang dan kita udah pasang dari Sabang sampai Merauke dan terakhir Pulau Sangihe, pokoknya kota terkecil juga kita tetap bisa ya, luar biasa Bu. Nah untuk customnya sendiri nih Bu, itu tuh apakah desainnya tuh benar-benar dibikin sendiri dari Indonesia atau gimana Bu? Bisa kita sebagian bikin di Indonesia kalau yang custom. Baik, luar biasa. Mungkin ada beberapa spare part yang tidak memungkinkan bikin di Indonesia, baru kita import. Kita meminasi import deh. Mudahan ya berapa tahun lagi mungkin bisa full di Indonesia. Doain orderannya lebih sehingga bisa full memperdaya sumber daya Indonesia. Mungkin perlu support nih dari Pak Herman atau yang lainnya atau investor lainnya yang butuh mau investasi di Happy Play Indonesia.
Baik, baik, baik. Nah, selain custom nih Bu, kalau custom nih kan sebenarnya lebih cocok untuk bisnis nih, yang apartemen atau misal playground, taman yang maksudnya besar lah, butuh luasan yang besar. Nah, untuk ibu-ibu yang di rumah aja gitu gimana ya Bu? Ada solusi atau Iya, gimana? ada. Pada saat pandemi kita luncurkan produk perosotan anak di rumah. Oh, baik. Ya, itu gimana Bu? Bisa diceritakan? Ketika awal pandemi, semua orang ya, waktu awal pandemi juga shock ya. Tiba-tiba PPKM pada bulan 3 ya. Tiba-tiba itu aja Jakarta nggak ada traffic, apa itu juga terasa di bisnisnya kita. Tiba-tiba proyek bukan berhenti, pending gitu loh. Dan sedangkan saya melihat apa sih yang dibutuhkan. Jadi sekarang kan kita ada namanya orientasi pada customer. Apa yang dibutuhkan customer, akhirnya terciptalah terinspirasi untuk mengeluarkan produk perosotan anak di rumah. Yang responnya luar biasa, kita baru jualan di Shopee Topet, dalam bulan pertama juga udah ribuan piece yang terjual. Wih, luar biasa Ibu. Berarti Ibu ini ya, visioner nih, maksudnya wah kayaknya custom nih udah kita harus mengikuti, ini, gitu. mengikuti, tren gitu iya. ya. Wah kayaknya udah waktunya nih masuk bagian rumah tangga. Oke, baik, baik, baik Ibu. Kan terinspirasi lagi dari buku Humuf Mascis gitu loh. Oh, baik, baik, baik. Jadi kita nggak boleh terlena, yang harus melakukan yang terinspirasi yang kemarin Pak Eko, Iya. Kaizen terus menerus yang saya salut banget dari Cleo ya. Dalam 1 tahun itu 12 ribuan Kaizen yang mereka lakukan loh. Aduh, keren banget. Nanti menyusul lah. Menyusul. Bisa. Kita juga harus bikin Kaizen yang terus menerus di perusahaan kita. Jadi banyak insight dan inspirasi yang kita dapatkan ketika visit ya, langsung melihat bisnis prosesnya dari Cleo sama Avian. Baik, luar biasa. Nah, kalau itu kan kalau visit nih Bu, kalau dari Idea Cloud Inkubatornya sendiri, boleh tahu nggak taunya tuh dari mana gitu? Maksudnya kok bisa dengar tiba-tiba join gitu, gimana Bu ceritanya? Kan awalnya ada Juminar kan. Oh iya, webinar. Juminar gitu. yang ada Coach Denny, Christina Lee, Tommy Evil ya kalau nggak salah, beberapa pembicara hebat-hebat yang ini. Jadi ketika ada itu akhirnya kita join lagi ke inkubatornya. Oh baik Ibu. Nah, selama di inkubator ini tuh Ibu dampak apa sih? Maksudnya seberapa penting peran mentor dalam bisnis Ibu? Yang saya sukai dari Idea Cloud ya, yang di member area materinya itu runut gitu loh, berurut dari fundamental bisnis, operasional, finance sampai marketing, sales and marketingnya, sehingga itu membuka insight-insight baru dan inspirasi baru untuk menyusun kembali puzzle-puzzle yang selama ini tercecer. Gitu loh. Ini lebih runtut dan lebih rapi. Gitu ya? jadinya akhirnya tersusunlah bisnis proses saya yang lebih rapi. Iya, baik, baik Ibu. Nah, Ibu ini kan udah berkecimpung di dunia bisnis itu kan sudah 15 tahun ya Iya. Ibu ya. Dan selama 15 tahun ini ternyata masih ada aja ya Bu, hal-hal yang ternyata Ibu tuh masih kurang atau masih belum dipelajari atau gimana Bu? Karena seorang pebisnis itu harus punya mentor, pembelajar, dan seperti yang kemarin Pak Eko bilang juga Kaizen kan, walaupun kita perusahaannya sekarang, kita hari ini mungkin udah yang terbaik, besok aja ada orang yang lebih baik. Itu yang membuat kita harus terus menjadi hari ini kita yang tercepat, besok orang lain lebih cepat. Jadi harus lebih cepat lagi. Iya, lebih kita cepat harus lagi, gitu. terus improvement yang prinsipnya ya Kaizen kan, Baik. harus improvement terus menerus. Kebaikan terus menerus menjadi yang kemarin terinspirasi, lebih cepat, lebih efisien, lebih ringkas, lebih ringan sampai menjadi yang itu botolnya aja teringan sedunia loh. Wih. Keren banget ya. Cleo ya, Bu, ya. Emang luar Untuk biasa. Cleo ya. Saya ancungin jempol ya untuk produk Cleo ya. Jadi banyak banget insight yang kita pelajari dari Cleo sendiri gitu loh. Baik, baik. Kalau dari segi materi nih Bu, selain penyusunan Ibu yang lebih rapi dan lain sebagainya, apalagi nih Bu, yang materinya tuh sekiranya Ibu apply di perusahaan Ibu dan maksudnya sudah berjalan gitu? Ya itu materinya kan berurut, jadi itu benar-benar kayak kita nyusun lagi. Saya urutin lagi dari nomor 1 visi misi, fundamental bisnis, blueprint, kan diurutkan kembali sampai internal business process, SOP, KPI, balance scorecard.
sampai ya big goal-nya gitu kan, yang inilah dicangking ke apalah KPI kecil, OKR gitu kan. Baik. Lalu untuk dari segi ini Bu, misalnya nih, kan di Idea Cloud itu materinya ada juga, kan tidak hanya nih mengajarkan cara berbisnis dan lain sebagainya, tapi juga mengajarkan cara mengatur pegawai, cara pegawai itu aset gitulah buat suatu perusahaan. Itu apakah Ibu apply juga atau gimana? Yang di Idea Cloud kan ada namanya operasional. Iya. Nah, dari operasional kan ada materi pembinaan, kayak materi orientasi training, pengenalan kandidat. Itu saya akhirnya saya susun kembali gitu loh. Yang dimana materi orientasi pengenalan karyawan baru untuk membangun culture yang kemarin kan juga di-sharing yang sama ini memang terjadi gap antara reality sama kenyataan. Tapi kan ternyata sama ini kok belum gitu. Tapi kemarin dapat insight banget dari Pak Eko. Sedangkan untuk sekelas Cleo aja butuh 5 tahun untuk membentuk culture-nya itu kan. Jadi mungkin itu PR-PR yang perlu kita lakukan untuk membentuk culture dari perusahaan yang nggak bisa dilakukan secara instan 1 hari. Kita susun besok karyawan berubah, itu nggak bisa ya, impossible. Bu, ya? Bener. Namanya pembentukan karakter itu harus dilakukan setiap hari, bahkan terus menerus kan. Dapat insight baru berarti training harus dilakukan setiap minggu, setiap bulan, bahkan ya ada training yang dilakukan setiap hari gitu loh. I see. Berarti dari join inkubator ini tuh berdampaknya sangat positif ya Bu dalam bisnisnya Ibu juga. Iya, banyak insight lah. Banyak insight ya. Yang meskipun Ibu itu udah berjalan berlama-lama tapi masih Enggak dapat lah. something gitu loh Bu. Iya, itu namanya kita belajar itu biasa. mengosongkan gelas untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Saya ini selalu excited belajar sesuatu yang baru. Iya, jadi sehingga kita bagus. membuka pikiran apa hal-hal baru apa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan di bisnisnya kita. Luar biasa Ibu. Mau sekedar tanya aja nih, ada nggak sih kendala yang maksudnya sebelum Ibu join inkubator itu kendala yang sudah terjawab di, misalnya kan kita kan juga ada sesi Q&A ya Bu, dalam suatu inkubatornya itu ada Q&A. Apakah selama Q&A itu Ibu sempat berkonsultasi lah ya tentang masalah bisnis Ibu dan langsung dijawab gitu langsung dengan Coach Robi? Yang awal-awal kan saya langsung pengen nanya yang mengenai operasional, yang antara apa yang kita udah susun SOP kita sama KPI sama kenyataan masih berjalan nomnya itu masih belum sesuai ekspektasi sama planning, misalnya ekspektasi sama kenyataan itu masih ada gap, walaupun sekarang mau dibilang masih ada, tapi kita udah tahu awareness-nya lah, berarti harus improvement dan perbaikan terus menerus. I see. Dan itu diajarkan dengan mentor-mentor Idea Cloud ya Bu ya? Kemarin kan kebanyakan Pak Coach Robi ya yang tentang operasional sama excellence sama human development ya di dalam, dan itu materinya kan ada di Idea Cloud juga. Ada video, jadi materinya bisa diputar-putar. Iya, jadi kalau misalnya Ibu nonton sekali terus nggak paham bisa kita bisa putar kan. Iya, jadi memang saya akhir-akhir kan saya lebih pelajari materinya gitu. Yang jawabannya sebenarnya udah ada di materinya Idea Cloud. Baik Ibu. Jadi materinya tuh ini ya Bu, mendalam gitu ya. Maksudnya base practice juga, jadi bisa langsung diterapkan. Dan Ibu tapi juga materinya tuh daging gitu ya Bu ya? Wahyu ya. Wahyu. Oke. Baik Ibu. Mungkin ada ini buat Idea Cloud IC Heroes di rumah nih Bu yang masih bingung gitu. Se-worth it apa sih ikut Idea Cloud Incubator tuh, bisa nggak sih Bu dikasih testimoni nih buat mereka gitu? Oke, untuk IC Heroes di rumah mungkin ini kesempatan bagi teman-teman semua untuk mengupgrade bisnis, untuk menstruktur kembali proses bisnis, untuk men-scale up bisnis world class company seperti Cleo. Mungkin kita perlu banyak belajar dengan Pak Hermanto, Ibu Belinda, Coach Robi dan Coach Denny. Jadi kita banyak insight ya banget yang kita dapat terapkan di bisnis kita masing-masing. Terima kasih. Udah ya? Belum. Nah, jadi buat closing statement. Nah, jadi buat IC Heroes di rumah nih yang masih bingung kayak
aduh saya ini udah pembisnis lama, udah pemain lama, udah berkecimpung di dunia bisnis ini udah bertahun-tahun, masa sih saya masih butuh mentor dan coaching dan pembelajaran baru gitu? Ternyata tuh masih, karena setiap balik lagi ya kaizen ya Bu, jadi kita tuh harus selalu belajar, selalu terdepan lah ya anggapannya dalam suatu berbisnis itu gitu. Jadi kalian itu jangan takut dan jangan ragu untuk join IC Inkubator gitu. Oke, kita tutup di sini. Terima kasih ya Ibu Terima kasih Erlina untuk waktunya dan kesempatan yang telah diberikan untuk podcastnya. Oke. Baik, bye-bye.